Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, saya Sinta Damayanti dengan NIM C1 C02 1050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad murabah. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian akad murabahah, jenis akad murabahah, dasar syariah akad murabahah, dan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102. Kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Jenis akad murabahah yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Lalu yang kedua ada murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Lalu ada dasar syariah akad murabahah. Sumber hukum akad murabahah, yaitu yang pertama Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Lalu yang kedua ada Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah. Lalu ada rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan. Lalu yang kedua, objek jual beli harus memenuhi persyaratan berikut. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Lalu ada barang tersebut dimiliki oleh penjual, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Lalu barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tiada ada ketidakpastian. Lalu berikutnya harga barang tersebut jelas, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Lalu yang ketiga, ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 102. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Lalu yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebagai biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan. Lalu yang ketiga, penyajian. Pihak murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Lalu yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Lalu yang terakhir, beban murabahah di tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Baik, itu saja
Materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.